Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'ama wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habib al-a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala salkihi intadham. Amma ba'du. Alhamdulillah, para habaib, para kiai, para asatidah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran di dalam ibadah umrah daripada guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang mudah-mudahan Allah lancarkan perjalanan kembalinya ke tanah air dengan membawa umrah yang mabrurah wa ziarah mutakabbalah, dan membawa keberkahan dari Allah, dari Rasulullah untuk kita semua di majelis ini. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur kepada guru-guru kita, Habib Ismail, Habib Ali Ridha bin Muhammad Al-Habsyi, akhina da'ilallah Habib Jindan bin Nawfal bin Jindan, dan para ulama, para habaib yang lainnya, yang mudah-mudahan kita bersama mereka diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung kita dari sejak hari Sabtu yang lalu dibacakan di majelis kita ini, di majelis Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ini, kitab Sahih Al-Bukhari. Dan pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari ini telah dilakukan Allahu a'lam mungkin sekitar lebih dari 150 tahun yang lalu, dari sejak Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi datang dari Hadramaut. Setelah beliau belajar di sana, beliau kembali di usia 20 tahun sekian. Kemudian beliau mulai berdakwah dengan majelis ta'lim di Kuitang ini, dibacakan kitab Sahih Al-Bukhari hingga saat ini, tidak pernah putus setiap tahunnya. Dari zaman beliau dilanjutkan oleh kakek kami Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, oleh paman kami Al-Habib Abdurrahman, dan saat ini dipimpin oleh guru kita Al-Habib Ali. Ini sekitar lebih dari 150 tahun lebih kurang pembacaan Sahih Al-Bukhari dibacakan di tempat ini. Mudah-mudahan keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kemarin halaman-halaman terakhir telah dibacakan, tinggal hari Ahad depan kita hatamkan kitab Sahih Al-Bukhari di majlis ini, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa di dalam pada saat itu di dalam pembacaan Sahih Al-Bukhari atau penghataman kitab Sahih Al-Bukhari diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu salaf kami, para pendahulu kami, para ulama kami itu, mereka mengatakan apabila seseorang di antara kita memiliki hajat yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin dikabulkan hajatnya kontan oleh Allah taala, maka hendaknya dia membaca kitab Sahih Al-Bukhari dan menghatamkannya, sehingga saat itu dikabulkan doa-doa kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dahulu para ulama kami itu, para orang-orang tua kami, guru-guru kami, mereka itu kalau terjadi musibah menimpa kaum muslimin di berbagai penjuru, mereka membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Mereka baca kitab Sahih Al-Bukhari dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dan musibah yang menimpa kaum muslimin, dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa dari mereka membagi kitab Sahih Al-Bukhari menjadi beberapa juz, beberapa bagian. Beberapa dari mereka membaginya menjadi 40 bagian. Beberapa lagi seperti Al-Habib Muhammad bin Hadi Sagaf. Terus juga beberapa dari mereka, dari ulama-ulama yang ada di Mekah, di antaranya Al-Imam Husain bin Ibrahim, daripada seorang ulama muftil Malikiyah, di mana namanya Al-Maliki, yang ada di Mekah saat itu, salah satu guru daripada kakek kami Al-Allama Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, membagi Sahih Al-Bukhari menjadi 30 bagian. Ketika masuk bulan suci Ramadan dibaca 1 juz, hari kedua 1 juz, dan begitu, dan dihatamkan bersamaan dengan malam takbiran, berharap agar Allah mengabulkan doa-doa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat-saat semacam ini, ketika kaum muslimin di berbagai penjuru, khususnya di Palestina, di Gaza, sedang tertimpa musibah, bencana yang berat yang menimpa mereka, tiada sesuatu
yang lebih baik melainkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembacaan Sahih Al-Bukhari yang kita baca ini tiada lain dengan niat agar Allah memberikan kemenangan, pertolongan kepada kaum muslimin dan menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Sahih Al-Bukhari begitu istimewa di mata para ulama. Tahu kenapa? Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ashahul kutub ba'da kitabillah, salah satu kitab dari segi periwayatan yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim dari segi periwayatan adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Karena di dalamnya merangkum hadis-hadis yang betul-betul akurat yang diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Imam Bukhari ini adalah sosok yang istimewa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dari sejak awal, dari sejak kanak-kanak hingga beliau wafat dan meninggal dunia, beliau adalah orang yang tenggelam di dalam cinta kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar pengakuan belaka, tetapi kecintaannya dibuktikan dengan apa? Kecintaan beliau dibuktikan dengan menghafal daripada hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Sebab itu kan dahulu dikatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Seseorang kalau cinta kepada sesuatu, dia akan sering menyebut-nyebut sesuatu yang dia cintai tersebut. Al-Imam Al-Bukhari sosok yang cinta kepada Rasul SAW, sehingga dari sejak kanak-kanak, dari sejak balita, kesibukannya adalah dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW sebagai bukti cintanya yang begitu dalam kepada Rasul SAW. Dari sejak usia balita telah hafal lebih dari 10.000 hadis Nabi Muhammad SAW. 10.000 bukan angka yang kecil, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita juga belum tentu hafal 10 hadis. Kita juga belum tentu hafal 40 hadis atau 50 hadis. Imam Al-Bukhari hafal bukan 100, bukan 200, bukan 1000, bukan 2000, tetapi hafal di usia balita beliau sekitar 10.000 hadis daripada hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu langka orang-orang yang semacam itu, kecuali mereka para muhaditsin yang memang berkecimpung di dalam ilmu hadis. Saya teringat Al-Walid rahimahullah, Al-Walid Al-Habib Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau salah satu orang yang hafal, yang hafalannya kuat dan juga hafal banyak dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kami itu dari sejak kecil dengar bahwasanya beliau itu hafal sekitar 2.000 sampai 3.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kami waktu masih kanak-kanak itu seringkali melihat Al-Walid mengulang-ulang hafalan hadisnya di kamar beliau. Suaranya itu sampai terdengar di kamar kita, di kamar kami. Beginilah keadaan mereka, orang-orang yang mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Imam Al-Bukhari di usia 10 tahun, 12 tahun itu hafal sekitar 200 sampai 300.000 hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menarik tahu bapak-bapak, ibu-ibu, bukan hanya sekedar hafalan dan bukan hanya sekedar wawasan ilmu pengetahuan, tidak, tetapi ilmu yang beliau ketahui, hadis yang beliau riwayatkan, yang beliau dapatkan dari guru-gurunya yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, semua itu bukan hanya beliau hafal dan beliau ketahui, tidak, tetapi beliau praktekkan dan beliau amalkan. Dan ini dinyatakan oleh beliau di dalam beberapa ucapannya. Beliau katakan, maghtabtu ahadan mundu alimtu anna al-ghibata haram. Beliau katakan, saya tidak pernah berghibah sama sekali. Sejak kapan? Sebab sejak saya tahu dari hadis Nabi Muhammad SAW kalau ghibah itu hukumnya haram. Lihat, ini adalah namudaj, ini adalah pelajaran bakal kita, bahwasanya ilmu itu bukan sekedar periwayatan, tetapi praktek. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratul jidali. Al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu. Wal Imam Al-Bukhari beliau mengamalkan ilmunya. Beliau ketika mengetahui bahwasanya ghibah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW diharamkan oleh Allah, beliau katakan, sejak saat itu saya tidak pernah berghibah. Sejak saat itu saya meninggalkan kemaksiatan ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh. Demikian juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau terima dari guru-gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, beliau praktekkan dan beliau amalkan. Dan lihat ketulusan beliau, kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW, kesungguhan beliau dan kejujuran beliau kepada Allah Subhanahu wa taala membuahkan apa? Membuahkan keberkahan yang sangat besar. Ini merupakan anugerah besar dari Allah bagi Imam Al-Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari sejak Al-Imam Al-Bukhari wafat
berbagai manusia dari penjuru dunia, baik itu yang muslim maupun yang kafir, mereka mengambil manfaat dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Inilah keberkahan yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dan anugerah yang Allah berikan kepada mereka sekalian. Karena itu alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah, kita beruntung saat ini kita di Kuitang, kita ikut menghatamkan kitab Sahih Bukhari. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahu bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat kan bagaimana Imam Al-Bukhari memberikan manfaat untuk umat manusia sekalian. Semua di muka bumi ini, yang seperti saya katakan, yang muslim maupun yang kafir, mengambil manfaat dari kitab Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Mengambil manfaat, semua orang, kita semuanya mendengar, sekalipun kita nggak paham dan nggak pernah kita baca, kita selalu mendengar diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Semua mengenal hal semacam itu. Ini keberkahan. Tapi tahu nggak bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling beruntung itu bukan sekedar Imam Bukhari. Beliau dapat pahala dari apa namanya, dari setiap orang yang mengambil ilmu dan manfaat dari Sahih Bukhari. Beliau mendapat pahala besar. Tetapi tahu yang beruntung siapa selain daripada Imam Bukhari? Yang paling beruntung kedua orang tuanya, ayahnya dan ibunya. Mereka yang paling beruntung. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak punya anak-anak semacam ini, insya Allah. Mereka yang paling beruntung. Kenapa tahu? Imam Bukhari nggak bakal jadi Imam Bukhari kalau bukan karena didikan kedua orang tuanya. Benar. Ayahnya Imam Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari juga seorang periwayat hadis. Bahkan Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari juga meriwayatkan dari ayahnya. Itu lihat, sang ayah ini orang yang kaya raya. Orang yang kaya raya, seorang muhadis, seorang periwayat, dan juga kaya raya, pedagang, punya aset banyak. Tetapi lihat yang menarik apa? Beliau betul-betul wara. Tahu artinya wara? Menjaga diri dari harta yang diharamkan oleh Allah. Sekalipun beliau bekerja, berniaga, berdagang, tetapi hartanya betul-betul beliau jamin halal. Sampai pada saat sakarat, saat beliau di akhir umurnya, ayahnya Imam Al-Bukhari, beliau bilang kepada anaknya, beliau katakan, ma'alimtu anna fi mali syubhah wala haram. Imam Ismail bilang, saya nggak pernah tahu, saya yakin betul nih, dalam harta saya nih kagak ada yang namanya harta syubhat, apalagi yang haram. Seumur hidupnya nggak pernah ngasih makan bakal anak keluarganya, melainkan dari harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau udah makan halal, mau nggak mau bakal taat kepada Allah taala. Man akala halal ata'at jawarihu sya'a am aba. Wal Imam Al-Bukhari itu dikasih makan sama ayahnya sama ibunya dari makanan yang halal. Makanya tumbuh dan menjadi seorang Imam Al-Bukhari yang agung ini. Hal ini dapat kita contoh, wahai hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kita jaga harta kita, yang kita berikan kepada anak dan keluarga kita adalah makanan yang betul-betul halal, sehingga anak-anak kita pun tumbuh menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita pengen punya anak-anak semacam ini, kita didik dengan didikan yang baik. Tadi kita dengar dari Syekh Zain bin Muhammad Al-Khatib ketika beliau menyampaikan, kita orang tua punya tanggung jawab mendidik anak-anak kita dengan didikan yang terbaik, mengajarkan kepada mereka kewajiban beragama, kewajiban ilmu yang wajib mereka ketahui. Ini tanggung jawab kita, didik mereka dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting di atas itu semua, bapak-bapak, ibu-ibu, doanya orang tua bakal anak itu menembus langit, seperti doanya Nabi bakal umatnya. Kita kalau doa bakal anak-anak kita, jangan cuma sekedar ya Allah kasih dia jodohnya yang bagus, kasih rezeki yang berkah, kasih dia kerjaan urusan dunia, insya Allah dikasih sama Allah Ta'ala. Tapi juga minta bakal anak-anak kita agar Allah jadikan mereka sebagai orang yang bertakwa, agar Allah jadikan mereka sebagai manusia-manusia yang istiqamah, jadi dijadikan oleh Allah sebagai ulama. Kita minta sama Allah, dan ini gak jauh, gak sulit bagi Allah untuk memberi. Bilang, ya Allah, jadikan anak-anak saya seperti Imam Bukhari, jadikan anak-anak saya sebagai muhaddisin, sebagai ulama-ulama yang besar. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam meminta kepada Allah dan sungguh-sungguh di dalam mendidik anak-anak kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan itu kepada kita sekalian. Ya Rabbal Alamin, insyaallah di majlis ini penuh keberkahan dari Allah Ta'ala, keberkahan dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, keberkahan daripada para awliya, para salihin, keberkahan daripada Imam Al-Bukhari wa rijali. Wa insyaallah doa-doa kita diijabah oleh Allah dengan berkat pembacaan Sahih Al-Bukhari yang insyaallah minggu depan akan dihatamkan, dan kita akan doa bersama di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bala musibah yang menimpa kaum muslimin, memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di berbagai penjuru,
khususnya di Gaza, di Palestina, di berbagai tempat yang lainnya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'izzal Islam wansuril muslimin. Allahumma a'izzal Islam wansuril muslimin. Allahumma a'izzal Islam wansuril muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa 'ali kalimatal mu'minin wa dammir a'da'aka ya rabb a'da'ad-din ya rabbal alamin wa ya ajwadal ajwadin ya rahimal masakin ya dzal quwwatil matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.